Untuk mencapai derajat takwa, ulama membuat batasan. Ada 4 level di bawahnya harus dilalui. Yang keempat-empatnya ini semakin tinggi, semakin naik, semakin berat. Jebakannya semakin banyak, tantangannya semakin kuat, rintangannya semakin hebat. Ternyata gampang menjadi muslim. Oh tidak gampang menjadi muslim. Jangan rahmati Allah. Tidak mudah untuk menjadi seorang muslim. Kalaulah gampang menjadi seorang muslim, maka Cina di kota Lok Sumawe itu sudah mudah dia menjadi seorang muslim. Dan kita melihat Islam itu dalam 3 keadaan. Dalam 3 keadaan. Lahir diakikahkan Islam, nikah dibuat walimah itu Islam, meninggal takziah itu Islam. Itu ritual Islam yang kita dapatkan hari ini. Buktinya apa? Masjid yang terpampang hari ini begitu luas, jamaahnya biasa-biasa saja. Kalau ditanya, saya sering menyampaikan pertanyaan apa beda ridha dan ikhlas, hampir semua jawabannya itu tidak cocok. Kalau ikhlas sudah pasti ridha, kalau ridha belum tentu ikhlas. Kita terbalik-balik mengambil definisi, kita terbalik-balik mengambil konsep. Nah, mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk bisa berhadir memenuhi panggilan yang telah ditetapkan sehari semalam minimal 5 waktu. Salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kalau kita melihat perjalanan waktu, maka hari ini menyisakan sekitar 4 hari ke depan atau 3 hari ke depan kita telah meninggalkan tahun 2021. Pekan depan insya Allah kita sudah masuk dalam tahun 2022. Ini artinya bahwa perjalanan waktu kita dalam hal umur kita sesungguhnya bukan bertambah. Lahiriah dia bertambah dalam bentuk angka, namun hakikatnya dia berkurang dalam bentuk jatah. Persoalannya, sudah sampai di mana persiapan kita menghadapi jatah yang berkurang? Maka menjadi penting bagi kita jamaah rahmati Allah, dalam 30 menit ke depan insyaallah waktu kita cukup dan kita sampai pada satu titik kesimpulan yang sama untuk mencoba bermuhasabah, untuk mencoba mengintrospeksi diri, pencapaian target apa yang sudah sampai dalam jenjang level ibadah kita. Bahwa di Al-Quran Allah menyampaikan, dan kita sudah ma'aruf dengan dalil ini, dengan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, dan inti dari ibadah itu adalah satu, takwa. Kalimat takwa ini Allah sebutkan sebanyak 115 kali dalam Al-Quran, dalam semua turunannya. Ada tatakun, ada muttaqin, ada muttaqun,
afala ta'qilun, mengajak kita berpikir bagi orang bertakwa. Itu tujuannya adalah untuk menjadikan barometer bahwa takwa itu adalah proses terakhir dari seluruh rangkaian ibadah yang kita jalani. Namun demikian, jamaah rahmati Allah, ulama membagi klasifikasi kita dalam beragama ini menjadi 5 tingkat, menjadi 5 level. Nanti kita lihat bagaimana kita ada di level mana ini sekarang. Posisi kita ada di tahap yang keberapa. Karena setiap tahapan itu menggambarkan dan menceritakan seperti apa sebetulnya proyeksi kita. Kalau hari ini kita melihat jumlah populasi penduduk dunia 7,5 miliar orang lebih kurang, dan diprediksi di tahun 2030 itu mencapai angka sekitar 8,5 atau 9 miliar. Ternyata populasi muslim itu hanya 1,7 miliar. Kecil kita, termasuk kecil kita. Dominasi yang paling banyak itu adalah Nasrani, 2,8 miliar populasinya. Bandingkan kita yang cuma 1,7. Dari sisi kuantitas kita belum bicara kualitas ini, jamaah rahmati Allah. Kita baru bicara kuantitas, jumlah. Kita kalah banyak. Jadi kita ndak usah petantang-petenteng gitu. Nggak usah sok-sokan lah dalam bahasa anak muda. Nggak bisa apa-apa kita. 1,8 melawan 7,8. Kalah kita. 1,8 2,8 nggak ada apa-apanya. Itu baru bicara kuantitas. Bicara kualitas, oh lebih-lebih. Angka harapan hidup orang Nasrani itu yang didominasi oleh Eropa dan Amerika itu levelnya mencapai 90 sampai 95 tahun. Itu angka harapan hidup. Artinya umur hidup orang Nasrani itu jauh lebih tua ketimbang kita. Kita mayoritas muslim yang 1,78 miliar ini, angka harapan hidupnya ada di angka 60 sampai 75. Kecil, jauh dari nol. Nah, terus apa hubungannya? Apa hubungannya data statistik tadi dengan level kita dalam beragama ini? Kita ketahui bahwa untuk mencapai derajat takwa, ulama membuat batasan. Ada 4 level di bawahnya harus dilalui. Yang keempat-empatnya ini semakin tinggi, semakin naik, semakin berat. Jebakannya semakin banyak, tantangannya semakin kuat, rintangannya semakin hebat. Yang pertama adalah muslim. Menjadi seorang muslim. Tidak bisa mencapai derajat takwa kalau belum menjadi seorang muslim. Apa syarat untuk menjadi seorang muslim? Cukuplah dengan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sudah menjadi seorang muslim. Cukuplah hanya mengucap dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup, kita sudah menjadi seorang muslim. Ternyata gampang menjadi muslim. Oh tidak gampang menjadi muslim, jangan rahmati Allah. Tidak mudah untuk menjadi seorang muslim. Kalaulah gampang menjadi seorang muslim, maka Cina di kota Loksmawe itu sudah mudah dia menjadi seorang muslim. Bagi kita mudah mengucapkannya, tapi bagi mereka yang di luar muslim, ini bukan perkara gampang. Karena syarat untuk masuk menjadi seorang muslim, dari Nasrani, dari musyrik menjadi seorang muslim, dia harus meninggalkan jubah kebesaran dunianya. Maka kalau kita perhatikan seluruh orang yang masuk Islam itu dicopot atribut dunianya, tidak diakui sebagai anak oleh ayahnya, tidak mendapat warisan oleh keluarganya. Kenapa? Karena sudah menjadi seorang muslim. Dan kita hari ini juga begitu identitas kita.
maka kita jadi beragama ini biasa-biasa sajalah. Jadi Islam yang biasa-biasa saja. Bagaimana Islam yang biasa-biasa saja? Ya, tidak usahlah sholatnya itu khusyuk-khusyuk kali. Islam biasa-biasa saja. Tidak usahlah ngajinya kencang-kencang sekali. Islam biasa-biasa saja. Kalau ceramah, ya tidak usahlah tajam-tajam kali. Islam biasa-biasa saja. Ini yang terjadi hari ini. Dan kita melihat Islam itu dalam 3 keadaan. Dalam 3 keadaan. Lahir diakikahkan, Islam. Nikah dibuat walimah, itu Islam. Meninggal takziah, itu Islam. Itu ritual Islam yang kita dapatkan hari ini. Buktinya apa? Masjid yang terpampang hari ini begitu luas, jamaahnya biasa-biasa saja. Saya mengambil potret kampung saya, tidak usah jauh-jauh lah, kampung saya pribadi. Tahun 95 saya hijrah dari Banda Aceh ke Luxmawi. Di Ulele yang menjadi zero point tsunami, itu jamaah subuhnya sebelum tsunami tahun periode 2004 ke bawah, tahun 90-an itu jamaah subuhnya jamaah Allah hanya 10 orang. Luas masjidnya lebih kurang sama dengan masjid kita hari ini, 10 orang. Populasi penduduk Ulele itu tahun 90-an itu mencapai angka 4.000 jiwa yang dihuni sekitar 1.200 kakak. Tapi jamaah subuhnya 10 orang. Tahun 1990-an. Miris memang, tapi itu fakta. Sedih memang, tapi itu realita. Hari ini saat saya kembali ke kampung halaman saya menyempatkan diri untuk sholat berjamaah subuh di masjid tersebut. Apa yang terjadi? Penambahan jumlah saf itu paling banyak bukan karena penduduknya, tapi karena tamu yang mau berangkat ke Sabang mengambil trip pertama jam 7 atau jam 8 naik kapal. Miris memang. Tidak ada perubahan. Apa yang berubah? Bisa dihitung dengan tangan. Bisa dihitung dengan tangan berapa jumlah jamaah subuh yang istiqamah. Kita tidak usah bicara sholat maghrib, karena maghrib itu tidak bisa diambil sebagai patokan dalam kita beribadah. Subuh ini adalah punca dari semua sholat. Kalau subuhnya gagal, maka rentetan di bawahnya juga ikut-ikutan gagal. Karena pertarungan paling berat itu pada subuh. Ini Islam ini. Ini Islam. Dan maka jangan heran hari ini kalau kita jamaah rahmati Allah itu terombang-ambing. Terombang-ambing. Teknologi yang kita miliki hari ini termasuk mikrofon yang di depan kita ini, bahkan handphone yang sedang merekam ini, itu bukan punya kita. Teknologinya bukan punya muslim itu. Walaupun muslim itu menorehkan teknologi-teknologi di awal peradaban, itu iya. Bahwa penemu angka 0 itu ilmuwan muslim, iya. Bahwa ahli bedah terhebat pada masanya Ibnu Sina, iya, seorang muslim. Penemu matematika aljabar, iya. Penemu astronomi, iya. Itu muslim. Tapi kapan? Dulu abad pertengahan. Bahkan kita berangkat haji, berangkat umroh pun, pesawat yang kita naik itu bukan buatan kita. Penemunya bukan muslim. Wright bersaudara. Pada awal abad ke-19, akhir abad 18. Maka wajar kalau hari ini kita babak belur. Belum lagi nanti pada saat malam tahun baru, kita akan melihat banyak muslim abal-abal, Islam kaleng-kaleng. Banyak itu. Belum lagi di media sosial. Nah, pastinya kita sepakat, kita tidak mau yang hadir di ruangan ini hanya menjadi sebagai identitas muslim.
Kita mencoba naik pada level berikutnya, jamaah rahmati Allah, naik pada klasifikasi mukmin, orang yang beriman. Maka seruan dalam Al-Quran tidak ada dibuka dengan kalimat ya ayyuhal muslimun untuk ibadah, tidak ada. Selalu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Semua rangkaian ibadah, puasa, salat, zakat, haji, itu dibuka dengan seruan iman, tidak dipanggil dengan kalimat Islam, tidak dipanggil dengan kalimat Islam. Kenapa? Karena padanan iman itu amal salih, amal salih. Pasti orang beriman itu dia tidak akan mau beriman saja, dia naik satu level di atasnya menjadi muhsinin. Ini level ketiga. Akan tetapi jamaah rahmati Allah, kita hanya berhenti di level mana? Muhsinin. Dalam potret keseharian kita hanya sampai baru berbuat baik. Maka kalimat iman dalam Al-Quran itu disandingkan dengan wa'amilus salihat. Perhatikan dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa'amilus salihat. At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Artinya apa? Iman berkorelasi dengan kebaikan. Baiknya iman seseorang menunjukkan kadar kebaikannya, dia berbanding lurus. Kebaikan yang kita lakukan menunjukkan derajat iman kita. Apa contoh kebaikan yang paling kecil? Membuang sampah. Membuang sampah. Atau yang paling remeh lagi, kebersihan umum, toilet. Kita boleh cek sampai di mana batas iman kita dengan kebaikan kita. Kalau kita pergi ke mall, ya, justru toilet mall itu jauh lebih harum ketimbang toilet masjid. Kita boleh cek. Toilet di mall, di pusat-pusat perbelanjaan modern jauh lebih bersih, jauh lebih steril, jauh lebih wangi ketimbang toilet masjid. Ini fakta. Kita tidak bisa ngelak hari ini. Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi lah. Untuk berbuat baik saja kita pontang-panting sudah, babak belur. Naik mobil saja kita buang sampah tisu keluar. Itu kalau kita berhenti kan mobil yang kita cek siapa, maka dominannya muslim. Itu paret di depan itu sampah luar biasa itu. Itu gambaran Islam sebetulnya. Malu kita. Padahal di banyak tempat terpampang atau haruminal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Gak ada. Kita tidak mengamalkan itu. Justru yang diamalkan itu adalah orang-orang di luar kita. Jepang itu negara yang paling sehat. Usia penduduk Jepang itu rata-rata 95 tahun ke atas. Siapa Jepang? Shinto agamanya, penyembah matahari, kaum musyrikin. Tapi hidup sehat mereka sudah terbina sejak kecil. Hidup bersih mereka sudah terdidik sejak kecil. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Bahkan untuk sholat saja kita masih berani pakai kaos dalam. Masih berani pakai baju kaos dalam, kaos katok. Itu untuk sholat. Tapi untuk bertemu seorang pejabat, kita akan mengganti setelan kita. Yang pejabat itu kalau kita mati dia tidak ingat dengan kita. Bahkan kita untuk berjumpa dengan sang pencipta yang memberikan banyak nikmat untuk dalam kehidupan kita, ya kita biasa saja. Ya tapi kan fikihnya Ustaz selesai. Yang penting itu suci, tutup aurat, habis Ustaz. Kita selalu mengambil hukum fikih dalam beribadah. Ini standarnya sudah tercapai, selesai. Kita tidak mau lebih gitu. Tapi untuk makhluk, untuk manusia, untuk orang yang dia tidak punya kebaikan dalam kehidupan kita, kita berhabis-habisan, berlebih-lebihan. Harus bajunya sudah digosok, harus pakai parfum, harus wangi.
banyak syarat protokoler yang akan harus diikuti. Tapi untuk agama ini, untuk sholat saja kita main-main. Hatta sekalipun secara fikih dia terpenuhi, tapi etikanya, akhlaknya. Maka perhatikan, agama ini akhlak. Rasul diutus ke dunia itu memperbaiki akhlak. Akhlak kita kepada Allah itu mana? Inilah berbuat baik. Maka bicara iman pasti bicara kebaikan. Bicara kebaikan itu pasti levelnya iman. Dan dia berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Jadi semakin naik iman, amal soleh semakin naik. Dan di titik ini kita hanya sampai di sini. Jamaah rahmati Allah. Kita belum bicara takwa. Kita baru berhenti di berbuat baik. Apalagi contoh berbuat baik yang paling ringan tapi setiap hari terlewati, senyum. Sulit sekali kita senyum. Seorang suami begitu ramah kepada istri orang lain. Kalau ditelepon oleh perempuan lain, ramah sekali. Tapi kalau ditelepon oleh istrinya, ketusnya minta ampun. Istri juga gitu. Seorang istri kalau ditelepon oleh suami orang, oleh laki orang, bagus sekali bahasanya, lembut suaranya, dijaga intonasinya. Tapi begitu suaminya yang telepon, sama juga ketus bicaranya, jutek bahasa kita. Itu berbuat baik, baru bicara kebaikan. Nah terus bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan? Kenapa ibadah yang kita lakukan tidak mampu merubah cara kita, tidak mampu merubah gaya penampilan kita, tidak mampu mewarnai karakter kita? Tentu ada yang salah di situ, ada yang keliru di situ. Kalau bahasa kita sekarang, percuma aja sholat tapi dia korupsi. Percuma saja sudah berhaji tapi dia masih mabuk. Kita sering mendengar ungkapan-ungkapan itu. Tidak percuma. Tidak percuma. Karena justru nanti ibadah itulah yang akan memperbaiki dia pelan-pelan. Walaupun dalam kenyataannya, jamaah Allah, kita menghadapi situasi yang seperti itu. Ini berbuat baik. Jadi setelah muslim dibutuhkan dengan iman, maka kita mengenal rukun Islam dan rukun iman. Implementasi dari Islam dibuktikan dengan iman yang baik. Aplikasi iman itu terbukti dalam amalan anggota tubuh. Dan sholat subuh berjamaah adalah satu di antara perbuatan baik yang menguji kadar level iman kita. Maka tidak salah, ada satu tulisan, ada satu artikel yang sangat-sangat inspiratif yang mengatakan bahwa perjalanan terberat, terjauh, terlelah, terletih, terpanjang itu adalah perjalanan ke masjid. Buktinya apa? Banyak orang yang rumahnya di sekeliling masjid tidak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi kalau untuk sepeda bagi anak muda, dia putar keliling waduk sampai 2-3 kali sanggup dia. Dia main poli, dia main badminton, dia main sepak bola, mampu dia. Tapi begitu subuh berjamaah, dia lumpuh layu. Dia kena stroke, lumpuh, tidak sanggup. Maka jadilah penghuni masjid ini angkatan 60-an semua, angkatan umur 60 tahun semua. Padahal populasi penduduk Indonesia, utamanya Aceh, utamanya Luxmawe, populasi kaum muda itu menempati angka di atas 58%. Tinggi sekali. Tapi yang hadir ke masjid tidak sampai 1% dari jumlah populasi usia pemuda. Itu mukmin, itu muhsin itu. Tapi kita hanya sampai di situ. Kenapa? Karena ada 2 level lagi sebelum mencapai takwa. Ada 1 level lagi sebelum mencapai takwa. Itu apa? Mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Ini berat ini. Semakin mendekati takwa, semakin berat. Semakin berat, semakin payah, semakin susah. Semakin susah. Dari 114 surah dalam Al-Quran hari ini yang kita yakini kebenarannya,
Seluruh surah dalam Al-Quran itu cocok antara judulnya dengan isinya. Dimulai dari Al-Fatihah, surah pembuka, yang mengandung dan mewakili 114 surah, 6.600 ayat, ada dalam 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Baqarah, sapi betina, menceritakan bagaimana peristiwa nanya Nabi Musa. Ali Imran menceritakan bagaimana profil keluarga Ali Imran. An-Nisa menceritakan bagaimana gender dalam Al-Quran disorot, yaitu kaum wanita. Al-Maidah menceritakan hidangan dalam ayat terakhir dalam surah Al-Maidah tentang bagaimana Nabi Isa ditantang oleh kaumnya. Artinya seluruh surah dalam Al-Quran antara judul dan isi itu connect. Al-Falaq menceritakan waktu subuh, An-Nas menceritakan manusia. Hanya satu surah antara judul dan isi tidak cocok atau tidak, kalau kita baca secara teks harfiahnya, itu hanya surah Al-Ikhlas, karena kita tidak akan pernah menemukan kalimat ikhlas dalam surah tersebut. Kita nggak akan ketemu kalimat Al-Ikhlas, karena dimulai dari kalimat Qul Huwallahu ahad, judulnya Al-Ikhlas. Tapi yang lain semua sama. Apa intinya, apa pesannya? Bahwa ikhlas itu sesuatu yang nyata namun abstrak. Dia ada tapi tak berbentuk, dan kadarnya itu diukur dari level iman. Diukur dari level iman. Padanan ikhlas itu adalah namanya ridha. Kita sering sekali terbalik mengambil kalimat ikhlas dan ridha. Ikhlas itu hanya satu padanannya, kepada Allah. Dia vertikal hubungannya. Dimensinya dimensi vertikal, dimensi tegak lurus ke atas. Dalilnya adalah surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu diperintahkan beragama ini kecuali dengan ikhlas. Beribadah dalam agama ini dengan ikhlas. Salat dengan ikhlas, puasa dengan ikhlas, zakat dengan ikhlas, sedekah dengan ikhlas, haji dengan ikhlas. Ada satu kompartemen lagi yang namanya ridha. Ridha itu untuk manusia, hubungan muamalah antara manusia dengan manusia. Apa contoh ridha? Hutang yang tidak dibayar. Hutang yang tidak dibayar bukan ikhlas dalilnya. Ridha. Saya ikhlaskan hutang, saya tidak dibayar. Bukan. Ridha. Saya ridhai hutang saya tidak dibayar. Karena kalau kita membuka definisi ikhlas, ikhlas itu definisinya bersih, bening, steril, transparan, tidak tercampur. Terambil dari kalimat khalasa dalam bahasa Arabnya. Khalis turunannya, ikhlas menjadi jamaknya. Bening, transparan, tidak tercampur, steril, ya. Ini ikhlas. Karena dia steril, dia bening, dia tidak tercampur, maka urusannya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tapi kalau ridha, itu definisinya menerima, melapangkan, mengizinkan tanpa syarat. Itu ridha. Terus bagaimana kalau musibah? Musibah itu kepergian seorang yang kita cintai, bukan ikhlas. Saya ikhlaskan kepergian orang tua saya, bukan. Saya ridhai kepergian orang tua saya. Maka menghibur orang musibah tidak lagi memakai kalimat ikhlas, ridha. Ridhai sajalah orang tuamu. Karena seperti kita ketahui, sabar itu dibagi dalam 3 tingkat. Sabar yang paling rendah, ya, karena berhubungan dengan musibah, itu adalah sabar dalam menghadapi ujian. Itu levelnya paling rendah, paling paling bontot. Kenapa? Karena kita tidak punya pilihan. Meninggal orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita, hilang harta kita,
Apa pilihan kita? Tidak ada kecuali sabar. Kita mau guling-guling pun tidak berubah keadaan. Kita mau bangkit, kita mau merepet, kita mau temenak pun tidak ada perubahan. Maka sabar dalam menghadapi musibah, ini sabar yang paling rendah kualitasnya. Rankingnya ranking paling cepret, paling bontot. Mana lagi sabar yang paling hebat? Ini sabar dalam ketaatan. Ini paling hebat. Jamaah rahmati Allah, jamaah punya, Bapak Ibu punya pilihan untuk tetap duduk di masjid itikaf sambil mendengarkan pengajian atau ilmu pengetahuan, atau pulang ke rumah untuk tidur kembali, atau untuk berbuat sesuatu yang lain. Ini sabar dalam taat dan paling berat. Kenapa? Karena ada pilihan. Setiap sesuatu yang diberi pilihan itu tantangannya paling berat, itu nilainya paling tinggi. Dari maghrib menjelang isya kita putuskan tidak pulang ke rumah, kita itikaf di masjid menunggu isya. Kalau hadis Rasulullah mengatakan bagaimana Allah menilai orang yang menunggu waktu sholat seperti orang sholat. Itu hadis Rasulullah. Kita ambil pilihan untuk tidak pulang, kita beritikaf, kita baca Quran. Sementara di situ punya pilihan untuk mundur. Ini sabar yang paling hebat. Sabar yang nomor 2 adalah sabar dalam maksiat. Sabar dalam maksiat. Nah, maka dari itu jemaah rahmati Allah, ridha tadi dalam sabar itu adalah untuk muamalah. Dan inilah ukuran keikhlasan kita dalam beribadah. Kalau ditanya, saya sering menyampaikan pertanyaan apa beda ridha dan ikhlas, hampir semua jawabannya itu tidak cocok. Kalau ikhlas sudah pasti ridha, kalau ridha belum tentu ikhlas. Kita terbalik-balik mengambil definisi, kita terbalik-balik mengambil konsep. Nah, mudah-mudahan ikhlas ini, nampaknya orang ikhlas itu gampang diukur, mudah. Mengukur orang ikhlas itu gampang. Bahkan kita sendiri bisa mengukur derajat ikhlas kita. Yang paling hebat itu adalah bagaimana ibadah kita kalau berjamaah dan sendirian. Kalau berjamaah sholat sunat kita menjadi 5 atau 7 menit, 2 rakaat itu dalam 5 atau 7 menit. Bagaimana kalau sendiri? Apakah waktunya sama atau tidak? Itu yang paling sangat-sangat rendah ukurannya. Karena ujian ikhlas ini adalah hasilnya apa? Yang tidak bisa digoda oleh iblis. Saat iblis diusir dari surga oleh Allah karena kesombongannya, iblis meminta jeda waktu untuk dimatikan serentak dan membuat pengikutnya sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Allah mempersilahkan. Bayangkan, iblis saja berdoa atau Allah kabulkan, masa kita yang bukan iblis Allah nggak kabulkan? Itu iblis yang berdoa Allah kabulkan. Tapi apa kata iblis? Semua bisa kamu goda. Ya, Allah mengatakan semua bisa kamu goda iblis kecuali satu, hambaku yang ikhlas. Karena inilah syarat untuk mencapai takwa. Takwa itu sebagai penutup jamaah rahmati Allah terbagi dalam 2 dimensi besar. Perspektif takwa pertama adalah hablum minallah, perspektif takwa kedua adalah hablum minan nas. Ini yang paling penting. Maka marilah kita yang berhadir di ruang yang berbahagia ini untuk bisa minimal biarkanlah ikhlas ini menjadi jubah kebesaran dalam hidup kita yang akan mengantarkan kita ke dalam posisi yang takwa. Karena ciri orang ikhlas itu adalah dia tidak senang penghargaan, dia tidak senang penghormatan, dia tidak suka puja-puji, dia tidak suka publikasi. Biarlah dia tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit. Ini motivasi orang-orang ikhlas. Dan kita sebetulnya sudah mengamalkan itu, tapi kita tidak mengambil pelajaran dari apa yang kita amalkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.